kasih, selamat datang di TTS Tito Skripsi. Sebelumnya kenalin nih, aku Zia. Nah, di podcast sebelumnya kita udah bahas nih seputar tips and trick bekerja di kafe. Buat akang teteh sobat aksi yang belum nonton bisa langsung cek videonya di akun YouTube Bimaksi. Nah, kali ini kita akan membahas seputar pengerjaan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana nih. Sobat aksi pasti gak lain dan gak bukan udah tau lah ya skripsi. Mungkin ada sobat aksi nih yang sebentar lagi nyicil-nyicil buat nyari referensi skripsian, bisa banget nih buat dengerin obrolan kita dengan narasumber kali ini yang akan berbagi banyak hal di obrolan kita hari ini mengenai menentukan topik skripsi yang sesuai minat, cara gak burn out pengerjaan skripsi. Nah, aku di sini juga nggak sendiri, ditemenin dengan narasumber kita yang keren banget nih. Boleh kali ya kita langsung perkenalan aja. Halo, selamat pagi Teh Sarah. Halo, selamat pagi. Halo sobat aksi, kenalin nama aku Sarah. Di sini aku adalah alumni dari jurusan S1 Akuntansi di tahun 2022. Jadi baru lulus tahun kemarin dan alhamdulillah sekarang juga lagi ngelanjutin program Magister Akuntansi di IB Kesatuan juga, sekarang lagi semester 2. Gimana nih Teh? Sekarang kesibukan Teteh ngapain aja? Kesibukan aku seperti biasa kerja dari Senin sampai Sabtu full, kadang Minggu juga lembur. Nah, sekarang selain kerja aku juga kuliah. Nah, selain kuliah aku juga suka ikut sosialisasi kayak sekolah atau mandu tur kampus. Jadi siswa-siswa nih yang datang ke IB Kesatuan biasanya aku suka pandu tur. Gitu sih. Hektik sih sebenarnya. Tapi seru. Iya. Nah, mungkin langsung aja ya Teh. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol perihal skripsian. Boleh gak nih dari Teteh ceritain ke kita gimana sih proses Teteh buat melewati tahap akhir perkuliahan ini? Mulai dari penentuan topik atau judul yang tepat, relevan, dan sesuai minat, sampai penentuan metodologi penelitian yang Teteh pakai gimana tuh Teh? Oke, jadi kita sharing-sharing aja ya. Iya, betul. Nah, jadi ini masih anget sih, karena aku kan baru lulus tahun kemarin ya, tahun 2022, which is itu aku baru aja nyelesain perskripsian duniawi aku. Jadi awalnya itu sebelum skripsi pasti kita ada yang namanya proposal skripsi dulu ya. Proposal skripsi itu biasanya di semester 7. Nah, sebelum aku naik ke semester 7, itu biasanya kita dapat mata kuliah metodologi penelitian. Bener gak sih? Nah, dari awal aku dapat matkul medlit, aku udah mulai nih penasaran sama yang namanya skripsi. Wah, skripsi gimana nih? Nyoba-nyoba Apalagi ya, Teh? apalagi medlit kita kan disuruh latihan lah cara buat Iya. skripsi dan lain sebagainya. Nah, biasanya aku udah mulai nih di situ aku nyari referensi judul-judul skripsi. Nah, cara nyarinya gimana? Aku cari aja di internet. Sekarang kan udah Canggih, mudah banget iya. ya. Canggih banget teknologi sekarang tuh, bisa pakai AI juga sekarang Iya, bisa. betul. Nah, biasanya aku search di Google kayak contoh atau referensi judul skripsi jurusan S1 Akuntansi. Keluarlah banyak banget. Nah, biasanya aku ambilin waktu itu aku ambilin sekitar 20-an judul lah yang menurut aku menarik buat aku teliti. Nah, yang namanya baru mulai skripsian pertama kali pasti masih awam dong. Di situ aku nyari judul-judul yang kayaknya mudah nih. Masih kayak gitu pikirannya. Oke, aku ngambil 20 judul skripsi. Setelah itu aku konsultasi kayak sharing-sharing lah ke cutting. Dulu skripsi judulnya apa, gimana, susah gak, metodenya pakai apa sih kalau neliti dan lain sebagainya. Mulai nanya-nanya gitu ya. Betul, aku mulai nanya-nanya. Nah, setelah aku naik di semester 7, mulailah dapat pembagian pembimbing nih. Nah, pas udah dapat pembimbing, aku tahu pembimbing aku siapa, aku langsung chat pembimbing aku dong. Iya. Bilang perkenalin nama, terus aku bilang kalau beliau ini adalah pembimbing aku dan aku minta jadwal buat konsultasi ke pembimbing aku. Nah, pas aku dapat jadwal konsultasi, gak mungkin dong kita konsul datang terus Iya, Pak iya. mau konsul bingung apa yang mau diomongin. Nah, sebelum kita temuin pembimbing kita untuk pertama kali, usahain ada hal atau topik yang mau kita bahas dulu. Jadi jangan sampai bener-bener kosong. Datang aja gitu ya. Datang Teh? aja kosong kan bingung juga Jadi ya. kita harus tahu dulu mau ngapain kayak gitu. Mau ngapain dulu nih. Nah, pasti yang pertama kali aku bahas adalah judul, ya nggak sih? Iya, Judul betul, skripsi betul. sebelum mulai penelitian. Nah, dari 20 judul skripsi yang udah aku ambil, itu aku sederhanain lagi jadi 10, aku sederhanain lagi jadi 5 judul yang sekiranya aku pengen teliti.
Terus aku datang pas hari H konsultasi, terus aku bilang, Pak, aku punya judul ini nih. Kira-kira gimana ya menurut pendapat Bapak gitu. Jadi kan ya nggak kosong lah ya. Iya. Jadi udah punya bahasan dan Bapaknya tahu lah, oh ini anak udah effort nih, udah coba-coba nyari judul gitu. Nah terus ternyata aku malah disaranin judul yang beda dari di luar 5 judul yang aku pilih gitu. Ya udah di teteh siapin gitu. Betul. Jadi malah aku dikasih saran sama pembimbing aku, Sar, kamu pernah dengar gak tentang financial distress katanya gitu. Nah itu yang jadi topik pembahasan di skripsi aku. Aku nggak tahu pada saat itu financial distress makhluk apa ini gitu Karena kan. teteh belum nyiapin itu Iya, di luar betul. yang lain. Terus akhirnya oke deh Pak, aku coba cari-cari ya tentang financial distress. Akhirnya aku nyari-nyari penelitian terdahulu yang ngebahas tentang financial distress. Oh ternyata seru nih. Akhirnya aku ketemuin lagi pembimbing aku, Pak, aku udah nyari-nyari nih tentang financial distress. Terus kalau penelitian terdahulu judul-judulnya ini gitu. Menurut Bapak yang bagusnya kayak gimana ya gitu. Aku pakai variabelnya apa ya gitu. Akhirnya dikasih saran. Setelah aku dapet saran, Pak, ini judul aku gimana? Terus setelah oke judulnya ini, aku langsung mulai nyicil bab 1. Oh. Nah, jadi itu awal mulanya ya. Awal mulanya aku nyicil bab 1, setelah aku nyicil bab 1 selesai, aku kasih lagi ke bapaknya. Nah, biasanya ini salah satu mungkin kendala yang akan kalian temui ketika kalian skripsian, biasanya dosen itu belum tentu fast respon. Karena Jadi kesibukannya kita banyak. harus nunggu juga gitu ya. Iya. Harus sabar-sabar berarti. Betul, karena kan dosen kesibukannya selain ngajar, mungkin penelitian juga, Iya. mungkin pengabdian masyarakat juga. Jadi ya kita nggak bisa lah nyesuaiin waktunya sama Iya. waktu kita gitu. Akhirnya setelah nyusun bab 1, aku kasih ke bapaknya, aku nggak nungguin bapaknya ini respon. Atau dosen pembimbing aku ini respon. Tapi Terus aku gimana langsung tuh? sambil ngerjain bab 2. Langsung ngerjain bab 2, langsung ngerjain bab 3. Jadi ketika Sar ini ada yang perlu dibaiki, ya udah aku tinggal perbaikin. Terus bab 2 kan udah selesai, aku Iya. kasih lagi. Jadi itu hal yang bikin kita lebih cepat lah pengerjaannya, lebih cepat speednya buat kerjain skripsi. Jadi jangan sampai ketika mentok nih bab 1 nungguin dosennya belum revisi, ya jangan salin dosennya, lanjut dulu aja. Jadi gitu. dari kitanya aja terusin gitu ya Teh. Betul. Kalau buat nentuin metode apa yang digunain dan lain sebagainya, itu kalian bisa berpatok sama penelitian terdahulu yang memang judulnya mirip. Gitu. Kurang lebih kayak gitu di awal. Oke, jadi dari kitanya jangan nunggu dosen, kitanya harus tetap Inisiatif. gerak inisiatif gitu. Oke Teh, terus kalau misalnya kita udah punya beberapa topik skripsi yang menarik dan kita tuh ngerasa topik ini tuh udah sesuai sama minat kita nih Teh, tapi kita tuh masih bimbang buat milih topik yang mana yang mau kita gunakan supaya meminimalisir pergantian topik di tengah pengerjaan, karena kan kita pasti ngerasa tiba-tiba ngerasa kurang sreg dari sisi kita atau dari sisi dosen. Nah kalau kayak gitu dari Teteh kayak gimana tuh? Oke, ketika kita udah punya judul yang mau diteliti tapi kayak masih bimbang gitu Iya. ya. Biasanya kalau aku juga awalnya masih bimbang nih sama judul aku Iya. ini. Bener gak nih aku bakal neliti ini? Aku takutnya berhenti di tengah jalan, ternyata nyari datanya susah dan lain sebagainya. Sebelum kita bener-bener nentuin judul itu fix, biasanya aku konsultasi dulu nih sama kating-kating aku. Terus biasanya aku juga cari judul skripsi yang emang mirip di perpustakaan. Kan di perpustakaan tuh ada banyak skripsi-skripsi ya. Iya. Bahkan sekarang kita itu udah punya perpustakaan riset ada di gedung B. Perpustakaan riset itu memang yang isinya semua skripsi-skripsi dan jurnal-jurnal yang udah pernah dibuat sama kating-kating kita dulu, ditaruhnya di sana. Nah, kita bisa cari tuh di bagian yang akuntansi atau sesuai jurusan kalian masing-masing lah. Iya. Cari yang sekiranya memang mirip-mirip sama jurnal kalian, terus kalian baca-baca. Dulu awalnya aku kayak gitu. Terus pas aku ngeliat judul yang wah ini kayaknya mirip-mirip nih, terus aku baca sampai metode penelitian bab 3, terus aku baca juga bab 4 dan bab 5-nya, terus aku pikir-pikir ini kayaknya oke nih, aku bisa nih Cocok buat nih gitu ya. kayaknya aku mampu nih untuk ngumpulin datanya dan Iya. untuk ngolahnya. Setelah kita yakin, barulah aku mulai ngerjain dengan judul yang emang udah fix itu. Iya. Nah,
Setelah itu kita juga bisa cari referensi penelitian terdahulu di Google Scholar atau mungkin kita kan udah berlangganan Emerald ya. Iya. Kalau untuk jurnal internasionalnya itu juga bisa cari-cari referensi dari situ. Nah, biasanya kalau di penelitian terdahulu itu aku cari minimal 10 penelitian terdahulu. 10 penelitian terdahulu yang jurnalnya atau skripsinya itu mirip sama judul aku, 10 ya. Iya. Dan itu nggak boleh di bawah atau lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi jangan lewat dari 10 tahun yang lalu. Jadi harus di bawahnya. Iya, jadi maksimal itu penelitian terdahulunya 10 tahun yang lalu lah. Jadi jangan lebih dari 10 tahun, kayak 11 tahun, 12 tahun itu jangan, karena udah terlalu lama gitu. Setelah aku punya penelitian terdahulunya, udah banyak nih referensinya. Dari cutting dapat sarannya udah oke nih. Terus aku cari referensi dari perpustakaan juga udah ada nih, skripsinya dapat. Dari dosen pembimbing aku juga udah oke nih. Terus apa lagi? Pasti udah matang dong, tinggal ya dikerjain aja, disusun, dicicil sedikit-sedikit gitu. Berarti itu tuh dari kitanya jangan males gitu ya Teh, harus lebih rajin lah gitu. Harus lebih rajin buat ngumpulin bahan-bahannya supaya ketika kita persiapannya udah matang, udah oke, ya kedepannya juga tinggal jalan aja, jadi lebih enak gitu. Tapi nih Teh, kan sekarang pasti Teteh tahu nih penyakit anak muda sekarang tuh kadang kita tuh ngerasa nggak aware gitu sama hal-hal kecil, khususnya tuh saat pemilihan topik skripsi yang ternyata itu tuh penting mungkin, tapi sama kita tuh terlewatkan gitu Teh. Nah, sepengalaman Teteh tuh hal apa aja sih yang harus diperhatikan, yang mungkin itu tuh hal kecil tapi gak kepikiran dan bisa terlewat sama kita Teh? Oke. Kalau hal kecil yang nggak kepikiran tapi mungkin terlewat pada saat kita mau bikin judul skripsi, itu yang pertama kita biasanya kebingungan buat milih judul skripsinya. Nah, itu kalian bisa lihat kayak apa sih yang lagi terjadi sekarang. Jadi kita bisa ambil judul skripsi yang memang diperluin masyarakat dan emang lagi hype, atau jadi patokannya tuh jangan sampai cuma sekedar menunaikan kewajiban apa yang nyusun skripsi, cari-cari skripsi yang gampang, yang penting beres skripsi ya. Yang penting dikerjain gitu. Ya udah sebatas itu aja, tapi kelewat sebenarnya kita bisa lakuin lebih loh dari itu. Kayak misalnya kemarin aku bikin skripsi itu tentang financial distress. Financial distress itu adalah kondisi kesulitan keuangan. Dimana pada saat aku bikin skripsi itu kondisinya lagi pandemi. Dimana perusahaan-perusahaan lagi turun pendapatannya, lagi ngalamin financial distress atau kesulitan keuangan. Aku nanti gimana caranya, aku pengen tahu nih perusahaan ini punya potensi nggak sih ngalamin kebangkrutan, atau enggak dilihat dari sisi mananya sih dia berpotensi mengalami kebangkrutan. Itu kan ketika kita bikin penelitian itu juga bisa bermanfaat buat mereka yang perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya dia udah lihat nih penelitian kita, terus ternyata financial distress-nya berpotensinya tuh di faktor apa. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan buat ngambil keputusan untuk perusahaan tersebut ke depannya seperti apa, misalnya kayak gitu. Jadi kalian bisa ambil judul-judul skripsi yang lagi dibutuhin saat ini tuh apa gitu. Lagi tren gitu. Ya. Terus selain itu lihat juga bab 4-nya itu penting sih. Bab 4 itu kan isinya penelitiannya, pengolahan data dan lain sebagainya. Itu jangan sampai ketika kalian udah nyusun bab 3, udah sebenarnya proposal, nyari datanya susah, datanya nggak bisa kalian ambil, nggak bisa cari, terus akhirnya harus ganti judul. Itu kan wah, sayang banget itu, bakalan bikin kalian stres sih menurut aku. Berarti kalau kayak gitu mulai dari awal aja. Ya, jadi kalian harus mastiin jangan sampai terlewat tentang respondennya atau datanya. Jadi datanya kira-kira memungkinkan nggak untuk kalian peroleh atau enggak? Kalau enggak, ya jangan dipaksain gitu. Jadi jangan sampai oke, judul bagus nih, oke ngerjain sampai 3, ternyata pas di data kalian kesulitan sendiri gitu. Jadi harus benar-benar dikonsultasiin sama dosen pembimbing juga perihal datanya apakah memungkinkan untuk kalian bisa dapetin atau enggak. Jadi kita juga harus tahu buat si dalam skripsinya tuh datanya tuh bakal susah dicari atau enggak gitu. Terus kalau misalnya menurut Teteh nih, ngerjain skripsi itu baiknya tuh harus gimana Teh? Apakah kita tuh harus ngikutin mood atau ngikutin target yang udah kita buat gitu, atau dua-duanya tuh harus seimbang? Oke. Kalau misalnya ngerjain skripsi, ya yang namanya skripsi ya, pasti kalian suka denger orang-orang stres skripsi
segala macam, Masih tertekan gitu tertekan. Kayaknya ini skripsi makhluk yang luar biasa stres gitu. Dihindari sama mahasiswa Iya, biasanya benar, sebenarnya. kayak dihindari. Mau nggak mau suka skripsinya harus kita lewatin, Kerjain. harus dijalanin supaya ya lulus gitu kan. Nah, gimana nih, harus ikutin mood atau harus tetap target? Iya. Kalau misalnya ngikutin mood juga nanti nggak selesai. Kalau ikutin target terus juga lama-lama stres gitu. Nah, jadi gimana nih? Kalau hal yang aku lakuin sendiri itu mengesampingkan apa ya? Bukan mengesampingkan mood ya, tapi mengesampingkan rasa mager dulu, rasa malas dulu. Terus biasanya aku bikin self reward apa nih yang akan aku dapetin ketika aku udah beres kerjaan skripsi. Kalau dulu aku pokoknya kalau beres skripsian aku mau ke pantai, aku mau jalan-jalan. Jadi yang aku ikut tuh kan skripsinya beres-beres ayo beresin mau mantai gitu. Jadi kita juga semangat. Iya, gitu jadi kita kan. juga semangat atau pokoknya self reward apa nih yang akan kalian kasih buat diri kalian sendiri setelah kalian beres ngerjain skripsi ini. Nah, sampingin dulu nih rasa malesnya karena sebetulnya skripsi itu gak susah sih menurut aku. Yang susah adalah melawan rasa malesnya, melawan egonya buat ngerjain skripsinya gitu. Karena jujur aja aku ngerjain skripsi itu 1 minggu selesai. Itu 1 minggu selesai karena waktu itu lagi pandemi posisinya. Terus posisinya semester 8 itu udah nggak ada mata kuliah sama sekali, jadi cuma fokus magang dan skripsi. Karena aku udah pernah magang waktu dari semester 2, jadi aku tuh kuliah sambil magang dari semester 2 sampai dengan semester 7. Jadi pada saat semester 8 itu aku udah punya surat magang. Udah punya surat magang, akhirnya aku di semester 8 tuh tinggal fokus, ya udah aku tinggal fokus skripsian aja gitu kan. Aku fokus skripsian, aku benar-benar ngerjain dari pagi, terus nanti istirahat dulu, lanjutin lagi sore, istirahat lagi, terus lanjutin malam. Dan selama 1 minggu fokus, benar-benar fokus dari skripsi selesai. Itu Beres. jadi benar-benar dikerjain tapi nyantai juga ya. Iya. Kayak kalau misalnya dari kitanya mau gitu. Iya benar, jadi yang penting adalah konsistennya. Jadi jangan sampai kalian ngerjain, oke aku ngerjain seharian full dari pagi sampai malam, terus besoknya nggak dilanjut lagi, besoknya nggak dilanjut lagi, dan kayak gitu. Kalau misalnya emang kalian harus nyesuaiin sih waktu kalian. Kalau misalnya emang kalian magang atau kalian ada kerja, mungkin bisa sehari itu 30 menit atau sehari itu sejam atau 15 menit juga nggak masalah. Yang penting komit setiap hari harus ngerjain, dan di jam kalian ngerjain fokus gak sampai benar-benar ngerjain itu. Dicicil dikit-dikit ya pasti selesai. Karena yang bikin skripsi itu lama dan tertekan itu kalian terlalu mikirin tapi nggak dikerjain. Itu yang bikin pusing. Jadi kitanya jadi nunda. Iya, dari nunda. Jadi tahan dulu magernya, dan ngomongin tentang mood kalau lagi nggak mood skripsian karena entah apa alasannya ya, pasti adalah suasana hati kita dimana kita lagi nggak mood gitu. Aku biasanya cari cara apa nih yang aku bisa lakuin tapi aku tetap ngerjain. Biasanya aku ngerjain di kamar, aku pindah ngerjain di ruang tamu. Biasanya aku ngerjain di ruang tamu, aku lagi bosan ngerjain di rumah, aku ngerjain di kafe kayak gitu. Pokoknya Sendirian gitu ya. sendirian. Aku atau kalian harus ada temennya, kayak temen aku nih, dia ngerjain skripsi ngerjain sendiri, harus ada temennya. Saya temenin yuk, oke yuk kita temenin dia ngerjain skripsi, aku mah ngapain gitu. Tapi ya udah, emang harus ada temennya. Jadi mood kalian ngerjain skripsi tuh kayak gimana? Nah itu, jadi moodnya tuh bukan mood yang males ngerjain skripsi ya, tapi mood ngerjain skripsinya tuh kayak gimana gitu. Berarti sebenarnya tuh harus tahu basicnya kayak kita tuh bisa ngerjain itu apakah harus ada temennya, Iya. apakah harus sendiri. Harus tahu mood kamu nih Iya. gimana enak ngerjain skripsinya gitu. Jadi ngerjain skripsi harus dibawa enjoy. Oke, nih ngomong-ngomong soal target nih Teh, boleh dong kasih tahu rahasia Teteh buat mencapai target pengerjaan skripsinya itu, plan yang Teteh mau, gimana sih cara buat nentuin waktu dan sasaran target yang baik dalam ngerjain skripsinya tanpa harus merasa tertekan atau merasa beban saat proses pengerjaan skripsinya itu Teh? Oke. Target ngerjain skripsi aku pasti punya target sih. Biasanya aku kalau bikin target itu misalnya kalau misalnya kita bukan tipe orang yang harus cepet-cepet ngerjain, atau kita bisa lah nyesuaiin waktu kita sendiri yang tahu kan waktu kita, prioritas kita. Nah waktu itu prioritas aku kan magang juga, aku masih magang sih. Jadi waktu pas semester 7 aku sempat berhenti magang, terus aku kebetulan masih ke Lombok, terus akhirnya pulang dari Lombok aku magang lagi. Tapi aku magang setelah aku menyelesaikan
data penelitian aku. Pokoknya aku kumpulin data dulu nih, data-data selesai, terus aku magang lagi sambil ngerjain lanjutin skripsinya. Nah itu biasanya aku bikin target 1 minggu ngerjain bab 1, terus minggu kedua aku ngerjain bab 2 misalnya, atau minggu berikutnya ngerjain bab 3, terus minggu berikutnya saya ngerjain bab 4, minggu berikutnya ngerjain bab 5. Ini kan enaknya ketika di semester 7 itu kita udah beres bab 3 ya, jadi pas semester 8 tuh tinggal lanjutin bab 4, bab 5 nyelesain. Nah itu tinggal kita atur aja waktunya, biar seminggu targetnya selesai sampai mana, seminggu kemudian selesai sampai mana. Jadi kamu harus jangan sampai nggak punya target, karena ketika kita nggak punya target, lo saja tahu-tahu dapat jadwal sidang tanggal segini, terus tahu-tahu kita masih selesai gitu. Iya, dan harus tahu juga jadwal akademik, kira-kira skripsi ini, sidang ini bakal dimulai di tanggal berapa, jadi kamu udah bisa nentuin target waktu kamu harus selesai apa. Target ya harus. Oke, berarti dari kitanya harus punya target, gak boleh apa ya, gak boleh ngikutin alur aja berarti ya Teh. Berarti kalau misalnya kayak gitu, sama ada gak sih Teh hal yang bisa atau yang harus kita lakuin gitu buat menghindari tekanan, ngerasa tertekan gitu saat ngerjain skripsi? Buat menghindari perasaan tertekan pada saat mengerjakan skripsi, tadi sih kalian harus tahu gimana cara kalian enjoy ngerjain skripsi supaya nggak tertekan. Misalnya kalau, tapi jangan dipaksain juga yang di-push skripsi enggak. Waktunya main ya main, waktunya istirahat ya istirahat. Iya, jadi kita juga harus punya waktu Iya, gitu. harus pinter-pinter lah bikin waktu gitu, schedule. Kayak bikin to-do list, hari ini mau ngapain aja sih gitu. Jadi jangan sampai jadi bos stres juga. Kayak tadi enjoy, harus tahu kamu ngerjain skripsi enjoynya kayak gimana. Apakah di coffee shop atau misalnya ngerjain skripsi sambil rebahan di rumah kayak gitu. Ya udah, kerjain aja. Jadi pertama kamu harus tahu gimana cara kamu bisa enjoy ngerjain skripsi supaya nggak tertekan. Dan waktunya istirahat, ya istirahat, waktunya ngerjain gitu. Jadi harus pintar-pintar buat manajemen waktunya. Oke, berarti kalau misalnya gitu mah gak perlu, misalnya kita harus ngerjain skripsi melulu gitu, enggak gitu kan ya Teh. Terus kalau misalnya dari Teteh, ada gak sih tips buat kita buat memperbaiki motivasi dan semangat kita yang udah mulai nurun kan, kalau misalnya lagi ngerjain skripsi itu udah ngerasa bosen, ngerasa udah capek, udah lelah. Kalau dari Teteh tuh kayak gimana buat kita buat ningkatin motivasinya gitu? Buat ningkatin motivasinya, kalau emang udah di titik jenuh banget, Iya. udah pusing banget, Aduh udah bosen, udah stres banget. udah stres banget, mungkin kamu harus ngulangin waktu sekitar 1 hari ya, jangan banyak-banyak dulu tapi nggak kelas. Ngulangin waktu 1 hari yang memang ya udah, hari ini aku mau ngerjain skripsi dulu, aku mau me time sama diri aku mau main, mau hang out, atau mau main games, atau ngerjain hal-hal lain di luar skripsi yang emang bikin kamu lebih fresh. Setelah kamu fresh, kamu ingat lagi motivasi kamu kuliah. Yang namanya skripsi kan udah semester akhir banget, Iya. kayak udah tinggal di ujung, habis itu kamu lulus gitu. Jadi setelah kamu udah lebih enjoy, udah lebih relax, udah lebih fresh nih abis me time, kamu pikirin lagi apa yang bikin kamu ada di titik sampai kamu semester 8. 4 tahun tuh bukan waktu yang sebentar loh. Iya benar. Perjuangan kita, proses kita. Kamu apa? Motivasi aku waktu itu orang tua. Aku pengen cepet-cepet lulus, kan karena kalau kita udah skripsinya selesai, terus kita udah ngumpulin jurnal dan lain sebagainya ke perpustakaan, kita udah bisa keluar SKL. Iya. Kalau kita udah bisa keluar SKL, kita udah bisa cari kerja. Kalau kita udah bisa cari kerja, kita udah bisa punya cuan. Iya. Kita udah punya cuan, kita bisa kasih ke orang tua. Iya. Kita bisa beli hal-hal yang kita pengen. Nah, jadi cari motivasi kamu apa gitu. Setelah udah fresh, cari motivasinya apa, kerjain lagi, jangan gitu. Oke, dari Teteh boleh gak nih kasih bocoran buat kita, kalau misalnya Teteh tuh cari jurnal buat referensi itu di mana Teh? Kalau untuk referensi jurnal, biasanya aku pakai yang pertama itu scholarship, Google Scholar. Google Scholar, cari di situ. Terus aku juga cari, ada namanya aplikasi Publish and Theories kalau nggak salah. Jadi nanti download aja, boleh cari di internet, itu di download di laptop. Nah, di aplikasi Publish and Theories itu kalian bisa cari jurnal-jurnal
entah itu dari judulnya, kata kuncinya, atau penelitinya siapa mau dicari, itu tinggal diketik aja. Misalnya mau cari skripsi atau jurnal karya siapa nih, pengarang si A, tulis nama pengarang si A, nanti muncul tuh karya-karya yang pengarangnya si A. Atau tentang financial distress, aku ketikin financial distress, nanti bakal banyak muncul. Nah itu ada aplikasinya juga, itu Publish and Peers namanya. Terus kalau misalnya jurnal, kita pasti harus pakai jurnal internasional ya. Salah satu syaratnya harus ada jurnal internasionalnya. Kalau itu aku pakai jurnal Emerald karena emang kampus kita udah nyediain kan layanan jurnal Emerald dari perpustakaan. Jadi itu lumayan fasilitas yang sangat-sangat terpakai gitu untuk kita ngerjain skripsi ya. Biasanya aku ambil dari situ. Berarti kalau misalnya kayak gitu, kalau nyari jurnal buat referensi itu tuh menurut Teteh susah apa enggak Teh? Kalau misalnya nyari jurnal referensi itu enggak sama sekali susah ya, karena ya sekarang dunia digital harusnya nggak ada gitu. Selain itu tambahannya aku bisa juga cari di perpustakaan. Ya. Berarti kita nyari di internet. Iya. Sama aku juga nanya ke pembimbing, Pak dulu bimbingan Bapak dengan judul ini sama aku. Kalau sekiranya ada boleh gak aku minta referensi skripsi yang cutting yang dulu gitu. Nah dikirimin sama dosen aku waktu itu, dosen pembimbing aku, ternyata ada yang memang bimbingan mirip gitu, nggak sama tapi mirip-mirip ya. Aku referensinya gitu. Oh, oke. Berarti kita harus rajin sih kalau gitu mah, harus rajin. Nah untuk skripsi itu kan biasanya pasti akan dicek ya Teh tingkat kita buat kemiripan atau plagiarismenya itu lewat menitin itu. Nah dari Teteh itu ada gak sih misalnya kayak tips standar persentase tingkat kemiripannya itu berapa persen gitu? Kalau untuk Turnitin sendiri, kalau di IBIK itu sekitar 30%. Jadi kalian Turnitinnya harus 30% baru bisa lolos Turnitin. Tipsnya kayak gimana ya? Yang pertama parafrase pastinya ya. Terus jangan lupa cantumin karya siapa nih, penelitinya siapa. Jadi setiap kalian ngambil kata atau referensi ya masukin nama penelitinya kan. Nanti itu juga salah satu yang mempengaruhi si Turnitin ini. Terus satu lagi tips kalau misalnya buat benar-benar gampang lolos Turnitin adalah ubah skripsi kalian ke dalam bahasa Inggris. Jadi waktu itu aku udah selesai nih skripsi kan, waktu itu selesai cepat, terus aku ngajuin buat sidang, ternyata nggak langsung dapet jadwal sidang. Ternyata sidang aku masih 1 bulan lagi. Wah masih lama nih kata aku gitu. Kenapa tuh Teh? Akhirnya skripsi aku ubah ke dalam bahasa Inggris. Jadi aku translate semua, terus aku konsultasi sama teman-teman aku yang jago lah bahasa Inggrisnya gitu ya. Jago bahasa Inggrisnya, terus aku Turnitin dan itu hasilnya kecil banget. Tapi sidangnya juga harus pakai bahasa Inggris. Berarti Teteh waktu itu sidangnya pakai Inggris? Iya, pakai bahasa Inggris. Bukan karena aku jago bahasa Inggris, tapi karena justru aku sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris aku tuh nggak lancar. Tapi aku punya cita-cita ya Tuhan, aku pengen banget bahasa Inggrisnya lancar. Karena aku tahu ketika kita bisa bahasa Inggris, itu peluang karirnya itu cukup luas. Karena sekarang tuh bahasa Inggris udah jadi kayak apa ya, udah dibutuhin gitu ya, di dunia gitu. Jadi itu aku bikin challenge dari aku buat coba deh skripsian pakai bahasa Inggris gitu. Dan itu juga karena aku nggak jago ya, aku bikin skrip buat presentasinya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ya Tuhan kasih jalan. Benar, ternyata bukan, kita tuh bisa dalam hidup tuh bukan tentang bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Ketika kita udah mau, kita berusaha, kita punya kemauan yang kuat, berusaha terus ya kita pasti bisa. Harus ada semangat juga buat, berarti kita harus bisa nih belajar bahasa Inggris kalau misalnya belum lancar gitu ya. Terus Teh, kan kita setelah penyusunan skripsi itu pasti dong mahasiswa seneng gitu karena mereka udah nyusun, tapi juga mereka tuh deg-degan masih ada sidang yang dimana dia tuh bakal ngelaksanain itu gitu. Nah kalau misalnya dari Teteh tuh apa aja sih tantangan atau kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada sidang skripsi itu? Terus Teteh juga kan sidangnya pakai bahasa Inggris, itu kalau dari Teteh gimana? Ada kesulitan atau hambatannya gak? Oke. Kalau misalnya untuk sidang skripsi, selagi kalian bikin skripsinya itu sendiri, apapun pertanyaannya pasti bisa dijawab.
selagi bikinnya sendiri ya. Kan joki, jangan sampai ada yang joki ya. Harus bikin sendiri. Kalau bikin sendiri ya pasti penguji juga bisa ngeliat ini anak bikin sendiri atau enggak. Biasanya yang orang-orang kesulitan ditanya itu di bab 4. Biasanya mereka suka ditanya ini datanya atau respondennya tuh, kalian nentuin responden segini tuh dari mana, perhitungannya gimana? Oh, ditanya gitu ya, Teh? Ditanya, jadi harus ada perhitungannya dong. Kayak kalian berarti perusahaan, misalnya di sektor industri manufaktur, tapi kalian nggak ngambil semua, misalnya beberapa. Nah ini kenapa kalian bisa ngambil beberapa, kenapa nggak semua gitu? Atau respondennya kalian ngambil 100 responden, kenapa 100 responden? Itu harus ada alasannya gitu. Pokoknya semua harus ada alasannya buat kalian ngerjain skripsi itu. Kayak kalian ngambil respondennya misalnya di Kota Bogor, kenapa kalian ngambil di Kota Bogor gitu? Kalian jawab ya karena emang karena saya tinggal di Bogor gitu. Nah, harus ada alasannya gitu, harus ada reason yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Biasanya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan skripsi aku suka nanya ke kating-kating dulu, ditanyanya apa yang sekiranya biasa ditanyain. Terus ditanyain juga kenapa kamu pilih sektor industri ini, kenapa perusahaan yang kamu teliti ini, kenapa kamu angkatnya ini gitu. Terus penelitiannya ini kenapa dia nggak signifikan dan lain sebagainya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang memang sering muncul itu bisa kalian tanyain ke kating-kating. Biasanya aku konsultasinya gitu ke kating-kating yang emang udah dulu sidang, yang berpengalaman. Nah, bisa aku tanya apa sih yang biasanya ditanyain. Kalau gitu berarti apa yang kita susun tuh harus tahu, harus ada alasannya gitu. Ya, terus Teh, kan kita nih, atau aku juga masih semester 4 sih. Tapi pengen tahu biasanya tuh pertanyaan apa sih yang sering kali muncul gitu. Kalau misalnya lagi sidang yang sering keluar tuh kayak gimana Teh? Atau pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita tuh udah pelajarin atau kita tuh masih sering lupa gitu Teh? Kalau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul biasanya pada saat sidang tadi, pertama kenapa kamu milih judul ini, terus kenapa perusahaannya ini, atau kenapa respondennya ini, terus ini berapa respondennya, ada berapa, atau berapa perusahaan yang diteliti, kenapa segitu, perhitungannya kayak gimana. Biasanya pertanyaan-pertanyaan standar kayak gitu sih yang sering-sering ditanyain ya. Kalau misalnya dari, kan kita udah belajar dari semester-semester sebelumnya gitu, itu tuh ada gak sih kayak pertanyaan yang basic tapi kita tuh suka lupa gitu Teh? Oke. Biasanya ditanyain itu mungkin ditanya nih pakai ini metode penelitian yang kita penelitian, pengolahan datanya. Nah, pengolahan datanya itu kan misalnya kamu pakai aplikasi apa, terus uji apa yang dilakukan. Biasanya uji itu yang orang lupa, kayak uji asumsi pasti kan ada ini, pokoknya ada beberapa lah yang harus diuji. Nah itu harus apa kalian, uji asumsi pasti, uji apa yang SPSS, kalau pengennya SPSS, kalau kayak itu ya kalian harus tahu itu tuh olah datanya apa aja yang kalian olah di situ. Biasanya tentang lebih ke olah datanya yang orang suka lupa sih. Biasanya di situ yang kadang menjawab. Iya, berarti kalau misalnya pertanyaan-pertanyaannya kita harus udah siap jawab sih sebenarnya. Harus siap, skripsinya dia sendiri pasti bisa jawab. Terus Teh, kalau misalnya pas Teteh bikin skripsi itu, Teteh pakai metode apa? Pakai metode kuantitatif atau pakai metode kualitatif? Kalau skripsi aku sendiri waktu itu aku pakai metodenya kuantitatif deskriptif. Jadi aku ngambil datanya itu dari laporan keuangan. Waktu itu aku ambil sektornya industri penerbangan, jadi airlines. Waktu itu aku judulnya Financial Distress Analysis using Augmented Scores, User Skills, Method on Indonesian Airlines Industrial Companies List on the Indonesian Stock Exchange for the period 2019 until 2020 period. Keren. Aku pusing sama judulnya, tapi sebenarnya pas udah ngerjain tuh gak pusing bener deh. Yang penting kalian referensinya cukup, sering konsultasi, terus dikerjain konsisten, nah pasti lancar deh. Iya. Nah dari metode yang Teteh pakai, Teteh ada gak sih hambatan atau ngerasa kayak susah gitu? Terus kenapa Teteh ngambil metode itu? Kenapa aku pakai metode itu? Karena memang kalau metode yang digunakan kan biasanya aku cari referensi dari penelitian terdahulu. Jadi patokannya metode apa yang digunakan atau aplikasi apa yang biasa dipakai buat penelitinya, itu nanti kalian bisa berpatok sama penelitian terdahulu yang memang judulnya itu mirip gitu. Nah aku kenapa pakai metode itu ya memang dari referensi penelitian terdahulu seperti itu.
Nah, terus tadi apa yang sulit ya? Yang sulit itu laporan. Nah, kendalanya waktu nyari data itu biasanya pas kalian nyari di kan nyarinya itu di Bursa Efek Indonesia ya, bisa laporan keuangan PB tahunan gitu. Kalau nggak ada, biasanya aku langsung nyari ke perusahaannya. Langsung Jadi, gitu teh. ya, jadi cari aja misalnya aku pengen nyari perusahaan A, aku search perusahaan A, biasanya ada laporan keuangannya tahun berapa yang kita perluin gitu. Atau kalau teman aku dia bisa tetap cari Bursa Efek Indonesia di websitenya, tapi kayak ada codingan yang diganti gitu sehingga tahunnya itu bisa muncul. Mungkin kalian bisa cari-cari caranya tutorialnya itu di YouTube deh. Gimana cara munculin tahun yang gak ada itu ketika kalian mau download laporan keuangan. Oke teh, berarti kita langsung ke pertanyaan yang sebelumnya udah ditanyain sama Sobat Aksi melalui Instagram Himaksi ya teh. Nah pertanyaannya itu, ada gak sih web buat tes kita cocoknya di bidang apa, terutama di bidang akuntansi? Kalau web cocoknya di bidang apa, sebetulnya ada tes yang namanya tes kepribadian, tapi ini tuh lebih ke kayak nunjukin kamu tuh kemampuannya di apa gitu, kayak di sektor apa, apakah di akuntansi, di pariwisata, jadi lebih ke umum. Nah, kalau misalnya untuk menentukan lebih ke kamu di jurusan akuntansi, apakah cocoknya di audit, apakah cocoknya di perpajakan, itu balik lagi ke minat kamu sendiri. Ke diri sendiri, Ke diri berarti sendiri. minat diri sendiri. Jadi kamu harus tahu nih, kamu lebih pengen nguliknya tentang apa, apakah ke audit, apakah akuntansi keuangan, apakah akuntansi perpajakan. Karena minat kamu ini nanti akan menentukan dosen pembimbing kamu. Ketika kamu minatnya di bidang pajak, nanti kamu akan dibimbing sama dosen yang memang ahli di perpajakan, kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir deh, dimanapun minat kamu, nanti bakal ada pembimbing yang ngebimbing kamu dari awal skripsi sampai dengan akhir. Jadi nggak perlu khawatir bakal kesulitan di tengah jalan, gitu. Berarti nanti dosen juga membantu kita ya teh. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, cara biar kita tuh pede ngerjain skripsi sendiri tuh gimana teh, biar kita tuh nggak nunggu teman atau ketergantungan gitu teh? Oke. Cara biar pede ngerjain skripsi sendiri itu adalah kamu punya data yang lumayan lumayan mumpuni lah buat kamu ngerjain skripsi. Kayak tadi, minimal kamu punya 10 referensi penelitian terdahulu, terus kamu juga ngerjainnya konsisten, sedikit-sedikit dikerjain, tapi walaupun misalnya sehari 1 paragraf itu nggak masalah, yang penting kamu konsisten. Karena ketika kamu udah prepare nih, punya persiapan, kamu udah punya referensi penelitian terdahulunya, terus kamu juga konsisten ngerjain, nanti itu pede kamu tuh bakal muncul sendiri di diri kamu. Oke, udah bisa nih ngerjain sendiri gitu. Tapi ketika kamu cuma mikirin doang, duh bisa nggak ya, duh si A udah nyampe sini, duh kok aku belum, nggak perlu dipikirin, just do it, kerjain aja, nanti juga pede sendiri kalau kamu udah berprogres gitu. Kalau misalnya dipikirin doang mah gak bakal Betul. jalan. Jadi berprogres dulu, nanti pedenya muncul gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih teh, tips buat mudah kita buat menghitung pakai SPSS itu gimana? Oke. Kalau SPSS sebetulnya dia kan menghitung otomatis hasilnya ya. Jadi kalau aplikasi SPSS itu yang penting kamu udah punya datanya, udah bikin tabulasinya, nanti tinggal diekspor aja ke SPSS-nya. Ya udah tinggal kamu pakainya uji apa, uji asumsi klasika atau apa, nanti tinggal diolah aja. Nah, biasanya kalau misalnya kamu emang belum punya pengalaman buat ngerjain SPSS, itu kamu bisa cari tutorial ngerjain di YouTube, itu banyak banget. Awal aku pakai SPSS pun itu aku nggak dibantu siapa-siapa, tapi beneran dari YouTube. Jadi dari kita lihat dari YouTube. Dari YouTube, nontonin YouTube-nya dikit-dikit, pelan-pelan, nggak apa-apa. Nggak harus kok kamu cepet-cepet kayak teman kamu udah sampai sini. Nggak perlu ngukur garis diri kamu tuh dari garis orang, pakai penggaris orang lain gitu. Kamu kalau misalnya kamu harus jalan, teman kamu udah lari, ya nggak masalah. Yang penting kamu akhirnya sampai tujuan juga kok gitu. Oke, keren sih. Terus buat pertanyaan selanjutnya teh, tips untuk time manajemennya itu kalau teteh itu kayak gimana teh? Oke. Kalau untuk time management aku, biasanya aku selalu bikin yang namanya to-do list. To-do list apa nih yang aku akan lakuin di hari ini. Jadi biasanya sebelum tidur, aku bikin to-do list, besok aku mau ngerjain apa-apa aja. Aku tulis standar prioritas, jadi yang mau aku kerjain dulu itu di paling atas prioritas aku. Jadi kalian harus tahu nih, dalam hari ini kalian mau ngelakuin apa aja. Jadi supaya nggak misalnya keasikan main sampai lupa skripsiannya, tetap harus dimasukin skripsinya, tetap harus dimasukin misalnya waktu istirahatnya gitu. Jadi
bikin to-do list harian kalian ngerjain apa aja supaya nggak ada yang kelewat gitu. Oke. Oke, alhamdulillah nih kita udah lama gak kerasa ngobrol bareng Teh Sarah, alumni IBI Kesatuan yang sekarang lagi ngelanjutin kuliah S2-nya juga di Kesatuan ya Teh. Iya, betul sekali. Oke, makasih buat Teh Sarah yang udah mau ngasih kita informasi dan ilmu-ilmu yang sangat berguna buat kita semua. Semoga apa yang udah Teteh sharingkan dapat kita jadiin pelajaran. Amin. Semoga Teteh juga dilancarin kuliahnya, sehat-sehat. Amin. Makasih Teh udah mau nyempetin waktunya buat datang di podcast kita kali ini. Baik, terima kasih banyak juga udah ngundang aku di podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang udah kita sharing-sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Oke, buat Akang Teteh Sobat Aksi, jangan lupa pantengin terus sosial media Instagram, YouTube, TikTok @himaksi.ibikesatuan, dan sampai jumpa di podcast accounting selanjutnya. Terima kasih.